Halo semuanya, hari ini kita mau road trip dari Wonogiri menuju Cilacap. Yuk temenin kita bareng-bareng sampai tujuan. Let's go! Jadi perjalanan kita mulai dari daerah atau kecamatan atau kelurahan ya, Eromoko di Wonogiri. Tepatnya mungkin kalau teman-teman bisa cari map itu Pasar Eromoko. Nah, di Pasar Eromoko kita akan menuju arah Pracimantoro. Pracimantoro ini adalah bukan gerbang gaib ya, gerbang menuju jalan lintas selatan di bagian selatan Pulau Jawa. Jadi kalau dari arah Wonogiri menuju JLS ini harus lewat Pracimantoro, tapi kita nggak lewat JLS ya teman-teman karena terlalu muter. Jadi dari Praci kita akan arahin mapsnya ke arah Wonosari, lalu ke arah Gunung Kidul, Klajen, turun via Bukit Bintang, lalu ke arah kota Yogyakarta, kurang lebih seperti itu rutenya yang akan kita lewati. Nah dari Jogja mungkin kita akan lanjut lewat Kulon Progo dan akan melewati Bandara Internasional Yogyakarta juga nantinya, dan pastinya lewat Dendels supaya kita bisa merasakan jalan lurus yang tak berujung. Nah dari Dendels lanjut ke arah ya masih di Dendels, di Kebumen, nanti masuk ke Kebumen. Lalu kita akan ambil tetap di arah selatan, nanti arah menanjak. Kita nggak ambil arah Gombong, kita ambil arah ke Pantai Menganti. Itu jalannya akan naik turun di sana. Nah lepas itu baru kita akan menuju ke arah Jatilawang teman-teman. Nah, Jatilawang ini tinggal lurus arah Wangon lalu ke sampai di Cilacap atau Karangpucung. Itu destinasi terakhir kita di Karangpucung, rumah Simbah. Gimana nanti keseruannya kita pantengin aja terus di video kali ini ya teman-teman. Let's go. Nah dari perempatan Pasar Praci tadi kita ambil kanan, lalu kita akan masuk ke Jalan Raya Pracimantoro menuju arah Wonosari via Gunung Kidul. Perjalanan menuju Wonosari kurang lebih sekitar 30-40 menit perkiraan. Jadi ya kita nikmatin aja perjalanan ini. Nah ini dia, kita udah masuk ke wilayah daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Gunung Kidul ya teman-teman. Apa yang menandakan kita sampai sini? Nah ini dia, jalannya tuh di kanan kiri sudah banyak bukit-bukit kars atau bukit kapur. Bukit kapur di Gunung Kidul ini juga udah masuk dalam kawasan Geopark Gunung Sewu ya teman-teman. FYI juga nih, kawasan ini juga udah diakuin sama UNESCO. Jadi yuk jagain sama-sama supaya tetap hijau, dan kita harus jaga kelestarian dengan tidak membuang sampah sembarangan. Entah itu puntung rokok, wadah plastik, sebisa mungkin kita simpan dulu di dalam kantong. Nanti ketemu tempat sampah baru kita buang. Itu salah satu cara untuk bisa membantu melestarikan lingkungan yang ada di sepanjang jalan yang kita lalui. Jalan di sini lumayan mulus teman-teman ya, paling ada 1-2 lubang aja di kanan kiri jalan tapi gak banyak. Overall aspalnya masih mulus dengan kontur jalan naik turun dan berkelok. Jadi ya lumayan enak buat motoran di sini dengan aspal yang masih sangat-sangat mulus. Just enjoy and stay safe ya teman-teman. Finally setelah riding dari Eromoko tadi sekitar
40 sampai 1 jam kita sampai di ibu kota kabupaten daerah istimewa Yogyakarta Gunung Kidul, yaitu di Wonosari, teman-teman. Nah, Wonosari sendiri ini punya beberapa objek wisata yang bisa teman-teman kunjungi. Yang pernah saya kunjungi waktu itu kalau nggak salah dari sini itu Gua Pindul. Nah, itu di Gua Pindul tuh banyak beberapa objek wisata lain yang bisa yang berdekatan lah. Ada susur sungai juga di situ pakai ban kalau nggak salah, aku lupa namanya apa. Tapi yang jelas ya lumayan banyak juga objek wisata yang bisa dikunjungi di area sekitaran Wonosari sini, teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, kita sudah masuk di Jalan Jogja Wonosari, tepatnya di Desa Karangsari, masih di Kabupaten Gunung Kidul, menuju arah Jogja kota di Gunung Kidul. Nah, di depan nanti gak jauh dari sini itu kita akan melewati landmark Gunung Kidul yang ada di sebelah kiri kalau kita dari arah Wonosari, yang biasa buat foto-foto lah orang-orang yang berkunjung ke daerah sini, itu pasti foto di landmark Gunung Kidul. Jadi itu adalah gerbang masuk kalau dari kota Jogja mau arah JLS itu pasti lewat situ dulu, jalannya agak menanjak. Di sana juga ada beberapa objek wisata yang sempat viral kalau teman-teman pernah mendengar Heha Skyview. Nah, ini juga masih di arah-arah ke sana. Nanti juga kita akan melewati Bukit Bintang. Ini salah satu spot untuk melihat landscape Jogja dari atas. Nah, Jogja kan kelihatan 360 dari titik sky view di Bukit Bintang ini, teman-teman. Nah, ini kalau udah di sini biasanya jalannya berkelok. Nah, ini masuk selamat datang di Gunung Kidul. Nah, ini gak jauh sebelah kiri kita akan melewati landmarknya yang tadi kita sudah sebutkan, landmark Gunung Kidul Handayani. Jalannya menurun, jadi pastikan kondisi rem juga dalam keadaan yang baik. Lumayan terjal juga turunnya. Nah, ini kita coba menepi sebentar di area yang bisa kelihatan view Jogjanya dari atas sini, teman-teman. Nah, kita foto-foto sebentar untuk melihat pemandangan dari sini. Karena masih pagi, jadi ya nggak terlalu gimana-gimana, hanya pemandangan hijau sawah. Cuma kalau malam harusnya akan lebih bagus karena terlihat lampu-lampu di bawah sana dengan dipadukan dengan gelap malam. Wah, salah. Kita lanjut lagi perjalanan menuju ke arah kota Jogja, teman-teman. Lewat jalan Wonosari Jogja masih. Kita akan masuk ke Jogja dari arah Bangunpapan sepertinya, kalau saya tidak salah namanya. Nah, nanti di depan kita juga akan ketemu dengan landmark di Jogja yang sangat terkenal, yaitu Tugu Jogja, yang dijadikan juga sebagai logo salah satu bakpia di Jogja ya. Jadi kalau ke Jogja dan nggak foto di Tugu tuh kayaknya kurang afdol lah, teman-teman. Jadi nanti kita akan ke sana nanti. Nah, ini jalanan arah Jogja kota sudah mulai agak lebih padat dibandingkan jalan sebelumnya ya. Tapi masih halus jalannya, nggak rusak, dan ya hanya terlihat lebih padat aja karena udah banyak kendaraan yang masuk ke arah
kota Jogja teman-teman. By the way, ini tuh weekend ya. Weekday, ini di Jumat kalau nggak salah, hari Jumat. Jadi nanti sekalian juga kita mau sholat di Masjid Gede Kauman ya, di dekat alun-alun Jogja. Kita pernah sholat di sana juga sebelumnya, dan memang suasananya berbeda banget gitu dengan masjid-masjid yang ada di Jakarta. Suasananya tuh bener-bener kayak ada di zaman kerajaan gitu, kerajaan Majapahit. Menyenangkan lah. Jadi nanti kita coba akan sholat Jumat juga di sana. Tapi sebelumnya mungkin kita akan cari tempat makan siang dulu. Mungkin cari yang deket-deket Tugu Jogja aja supaya nggak back and forth rutenya. Jadi biar bisa menghemat waktu juga teman-teman. Harus efisien kita, jangan buang-buang waktu kalau lagi di jalan. Nah, ini sudah dekat sekali dengan pusat kota Jogja ya teman-teman. Itu kalau nggak salah Gang Saidan bukannya tadi ya, lupa deh. Lagunya Sigi dong kalau kalian tahu. Nah ini udah di depan, kayaknya harusnya udah ada Tugu Jogja deh, udah kelihatan. Ya benar, Tugu Jogja udah di depan. Kita coba cari tempat makan yang ada di dekat-dekat sini. Kebetulan hari ini di Jogja tuh lagi panas banget, nggak tahu kenapa. Tapi nggak tahu, emang kayaknya di sekitaran Jawa Tengah belakangan memang suhunya lumayan panas teman-teman. Jadi ini tengah hari sekitar jam 10.30 menuju jam 11 sepertinya. Dan cuacanya tuh panas pol. Agak-agak lumayan challenging riding di tengah hari kayak gini sih sebenarnya. Cuman it's okay, masih bisa diatasi lah. Suhunya masih ya nggak beda-beda jauh lah sama di Jakarta. Kita tunggu dulu lampu merah di Tugu Jogjanya sambil lihat-lihat pemandangan di kanan kiri teman-teman. Kira-kira ada nggak ya tempat kopi di sini? Udah lampu hijau, kita ambil kanan. Sebenarnya aku agak bingung di sini mau makan di mana. Tadi mau di cafe gitu, tapi kayaknya nggak ada tempat parkirnya. Jadi aku coba melipir ke sebelahnya deh, ke tempat makan khas Jogja yaitu Almas Resto. Kok ke Jogja nggak makan gudeg, makannya malah nasi kebuli. Kacau. Habis gimana ya kan, ya itu biar menghemat waktu juga, jadi ya cari yang sekitaran sini aja. Lagi di Jogja makan yang khas lah. Ini khasnya Jogja. Jogja bagian timur tengah. Aduh, panas banget di luar. Kita makan dulu guys. Alhamdulillah udah selesai makan. Adem-adem bentar juga tadi di dalam, lumayan adem. Nah, ruangannya ber-AC sambil minum soda dingin. Nah, kita bayar parkir dulu. Ini by the way di Jogja udah banyak kang parkirnya ya, udah kayak di Jakarta. Ya namanya juga tempat kota wisata ya, kota gede. Kayak kemarin kita ke Solo tuh, Solo juga ya kan nggak terlalu wisata banget lah ya kotanya. Tapi itu Indomaretnya udah banyak tukang parkirnya, aduh pusing kita. Tapi ya anyway, namanya orang nyari makan. Asal dibantuin saat keluar atau masuk sih ikhlas kita tuh bayar. Tuh kadang-kadang tuh tukang parkir dikasih duit udah hilang kemana tahu. Kan sebelnya di situ sebenarnya. Jadi kayak pengen duitnya aja, kerjanya nggak mau. Sebenarnya kalau tukang parkir yang kerjanya bener sih ya mana-mana aja kita ngasih 1.000-2.000 juga gitu. Oke, anyway ini kita lagi balik lagi ke arah Tugu Jogja.
masih dengan suasana yang panas. Sekarang jam 11, mungkin sekitar jam 11. Dari sini kita mau coba jalan menyusuri kota Jogja. Pengennya lewat stasiun Tugu di depan, tinggal lurus aja harusnya. Terus ke arah Malioboro dan lanjut ke arah alun-alun buat sholat Jumat di Masjid Gede Kauman. Tapi ini kayaknya kalau mau lewat Malioboro muternya jauh ya. Kalau lihat maps, cuma nanti kita lihat deh di depan ada nggak jalan pintas yang bisa kita ambil untuk menuju ke arah Malioboro. Oke, we'll see. Nah, ini kita udah berada di jalan apa namanya boy? Ini boy, Jalan Mangkubumi, guys, keren. Mangkubumi ya. Di sebelah kanan nanti. Bukan ya? Jalan apa sih ini? So tahu Mangkubumi. Jalan apa sih? Iya bener sih, harusnya Jalan Mangkubumi. Iya. Nah, di depan sebelah kanan itu nanti kita akan ketemu dengan stasiun Jogja. Kalau teman-teman dari Jakarta naik kereta, nah bisa turun di sini nih. Nanti keluarnya langsung depannya Malioboro. Tapi kalau naik motor, dulu bisa sebenarnya langsung nyebrang, tapi sekarang udah tutup. Nah, kita mau gak mau kita harus putar balik di arah depan. Jauh ya, lumayan jauh. Nah, ternyata di map ada nih jalan tikus buat motor doang, tapi ya nggak bisa buat mobil. Jadi kalau naik motor bisa ambil kiri nih sebelum underpass lewat perumahan warga. Nah, tapi kalau buat ente-ente yang motornya brong knalpotnya, jangan coba-coba ya. Di Jogja tuh lumayan ketat tuh. Untuk perumahan tuh biasanya knalpot brong itu, knalpot racing itu nggak boleh masuk karena mengganggu. Kalau di perumahan ya, karena akan mengganggu warga-warga di perumahan lah, terlalu bising. Jadi mostly untuk knalpot brong biasanya akan lebih riweh lah kalau lewat jalan-jalan perumahan di Jogja kayak gini. Nah tuh, bener kan? Ada himbauan untuk knalpot motor yang racing better didorong. Nah, mamam. Nah, ini ternyata kita diarahin di pinggir sungai ya, teman-teman. Di sebelah kiri tuh ada sungai apa namanya ini? Sungai Code bukan sih? Oh iya bener, Kali Code. Iya, Kali Code. Tuh. Kalinya bersih sih. Maksudnya nggak banyak sampah, tapi memang airnya nggak bening. Tapi nggak banyak sampah di permukaan airnya. Itu diarahin lewat sini biar lebih cepat, karena kalau muter itu di bawah underpass udah nggak bisa muter balik, tutup juga, bikin macet, jadi mesti lurus lagi baru bisa nanti muter balik. That's why kita lewat jalan tikus ini. Lucu juga sih, tapi akamsi juga lewat sini yang mau ke arah Malioboro. Nah, tembusannya ini langsung di jalan arah ke Malioboro. Nih kita tinggal ambil kiri aja. Nah, sampai sini udah tinggal ikutin jalan aja. Kita akan diarahkan ke menuju Malioboro, teman-teman. Nah, ini ambil di sini. Kalau di sini ambil kiri ya, jangan ke kanan. Kalau kanan tuh mau ke Sarkem loh. Kemana lu ke Sarkem? Udah gak ada Sarkem, woy. Nah, ini
sembari mumpung lewat sini jarang-jarang sekalian dokumentasi lewat handphone juga. Padahal kita bawa action cam juga sih. Ketutupan tuh jadi action camnya. Elah, emang dasar atau vlogger amatir. Ya bentar doang sih ini. Biar ada dokumentasinya. Kita lewat jalan the famous Malioboro Street, teman-teman yang kalau malam gak pernah sepi. Kebetulan beberapa hari sebelumnya kita juga lewat sini malam-malam dan hari biasa masih tetap rame. Ingat gak terakhir kali berita long weekend tuh tanggal berapa ya waktu itu? Itu Malioboro bener-bener full, penuh sama manusia sampai gak bisa jalan. Kita ngelihat kemarin di weekday aja malam seramai itu, gimana kalau musim liburan deh, gak kebayang sih. Ya tapi jadi hidup kan ekonominya, pariwisatanya, para pelaku usahanya, karena banyak orang yang berkunjung ke sini. Ya syukurin saja. Tapi kalau kita sih nggak dulu deh kalau wisata-wisata yang terlalu over populated gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Jadi ya better cari tempat lain aja yang lebih sepi. Ya Malioboro lumayan panjang ternyata ya kalau disusurin naik motor. Ada kali 2 kilo lah. Jalannya adem, kanan kiri masih banyak pohon. Di sini yang kalau tahun-tahun sebelumnya becak itu masih konvensional di kayu, sekarang udah banyak yang disambung pakai motor, jadi nggak pakai tenaga manusia lagi. Tapi masih ada yang becak konvensional, itu masih ada juga. Tapi mostly udah beralih ke becak motor teman-teman. Di sebelah kiri ada Baton Frederberg ya. Aduh lama banget deh, namanya nggak tahu, lupa. Nah lurus itu nanti ketemu lampu merah lagi. Kalau ke kanan itu arah apa namanya, Ring Road, bisa ke Ring Road. Kalau lurus itu arah alun-alun. Nah kita lurus, ambil lurus karena kita mau soljum di Masjid Gede Kauman, which is adanya di sebelah barat alun-alun. Ini alun-alun barat apa kan tuh kalau yang Pohon Beringin setelahnya kan alun-alun kidul ya, yang rame. Nah ini tuh alun-alun yang sepi, yang emang bukan buat wisata. Nah ini kita ambil kanan buat menuju ke Masjid Gede Kauman. Lokasinya benar-benar di samping alun-alun. Jadi harusnya bisa kalau untuk parkir mobil bisa di pinggir jalan sini karena emang space-nya di dalam tuh cuma buat motor. Kita coba masuk. Nah ini bisa di pinggir-pinggir kanan sini nih untuk parkir mobil untuk yang mau sholat Jumat. Nah itu dia tuh gerbang masuk masjidnya. Kalau motor, nah pintu masuknya dari sini untuk lurus ke arah keraton, kita ambil kanan. Nah gak jauh dari belok kanan, pelan-pelan aja nanti ada gapura untuk pintu masuk ke masjid. Nah ini dia. Nah sebelah kanan kita masuk ke area parkirnya. Nah untuk parkir motor ini dikasih karcis juga di depan, cuma nggak dipatok harganya, seikhlasnya aja. 1.000-2.000 masih oke lah. Tinggal cari space parkir yang kosong. Ini kita ambil, bayar duluan ya teman-teman, nanti tinggal keluar aja setelahnya biar gampang. Oke, selesai bayar.
kita cari space kosong. Parkirkan motor kita. Sayang tempat yang adem di bagian depan, row depan udah keisi semua. Ya mau gak mau tempat yang agak panas sih. Gak apa-apa ya, dijemur dulu bentar. Paling habis ini selesai sholat Jumat, kita mau cari oleh-oleh buat dibawa pulang ke Cilacap. Entah mau beli apa, nanti lihat aja deh setelahnya. Kita Jumatan dulu sembari ngadem. Si bapaknya ngingetin, helmnya masih dipakai mas. Iya. Soalnya kalau taruh di luar takut hilang pak. Kirain bapaknya saya lupa nyepot helm, makanya diingetin. Ini kita mau titip tas, jaket sama helm di tempat penitipan barang. Setelah menitipkan helm dan jaket, kita ambil wudhu dulu di bagian sebelah kanan untuk tempat wudhu laki-laki. Baru setelah itu cari tempat buat rebahan, tempat sholat maksudnya. Kita cari yang ada tiangnya guys, biar bisa nyender. Lo nih kaum jongkok, masih senderan dulu lah. Yuk sholat dulu yuk. Nah lanjut setelah Jumatan dari masjid gede, kita tadi udah nyari-nyari oleh-oleh di Google. Kayaknya kita mau beli abon gulung aja nih di dekat sini, gak jauh, jadi biar searah juga ya, meski bukan searah tapi gak jauh dari masjid lokasinya. Abon gulung buat si Biung dan saudara di kampung. Ada bakpia juga di sini, jadi ya kita coba sekalian cek ada apa aja biar bisa dibawa untuk oleh-oleh orang di kampung. Nah lanjut lagi, setelah tadi kita udah selesai nyari oleh-oleh, akhirnya kita beli abon gulung sapi di abon gulung Ibu Ruswo. Tempat sebelum yang tadi kita berhenti. Ada juga bakpia, yang meskipun bukan bakpia patok 25 yang biasa kita beli. Sama tadi juga ada brownies coklat yang lumayan menggoda dari luar, dipajang di dalam showcase dingin. Sepertinya enak dimakan siang-siang gini. Jadi kita beli juga tadi. Sempat makan juga di sana untuk brownies coklatnya, dan enak teman-teman. Harganya pun murah, cuma 10.000 di satu kotak kecil gitu. Worth to try kalau emang lagi deket-deket alun-alun kidul, coba deh mampir ke situ, cobain brownies. Kalau abon dan bakpianya belum nyoba, jadi belum tahu rasanya. Tapi kalau dari review Google sih harusnya enak ya, karena di rating di Google Maps-nya tuh lumayan tinggi di 4,9. Jadi kebanyakan wisatawan puas lah sama rasanya mungkin. Tapi ya balik lagi ya selera, kita kan nggak tahu selera masing-masing. Lanjut lagi mungkin kita perjalanan dari kota Jogja, pusat kota Jogja, kita mau lanjut ke arah barat ya berarti ya. Iya benar, arah barat menuju Kulon Progo. Nah, dari Kulon Progo ini nanti kita akan lewat Bandarnya IA juga, lalu lanjut ke menuju destinasi kita di Cilacap, karena itu via Dendels. Tapi karena berhubung ini video panjang, jadi mungkin kita split jadi next video aja ya teman-teman. Jadi untuk video lanjutannya akan kita pisah di video lainnya. Untuk sekarang mungkin ini dulu yang bisa kita bagiin di video pertamanya. Nanti bisa nonton lanjutannya di
X-Park. Stay safe di jalan, hati-hati. Jangan lupa untuk berdoa di perjalanan. Untuk teman-teman yang hobi bermotor ria di jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa. Dah.